Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Kota Bandung. Tepuk tangan dulu yang sudah mampir ke studio. Ini Masya Allah ya buat jamaah Islami Tinda, mudah-mudahan di rumah dalam keadaan sehat. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang lagi gak punya duit mudah-mudahan dapat rezeki dari tempat yang gak disangka-sangka. Amin. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini. Kita lihat dulu ada video tayangan yang viral ya kemarin ya. Sekelompok pemuda nekat mendaki gunung di tengah erupsi. Waduh bahaya banget. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Oh ya Allah. Iya ibu. Zaman sekarang ada-ada saja. Ayah wae ibu ya. Tentang maut itu namanya. Iya ada-ada wae, ayah-ayah wae. Ayah wae. Ya. Iya. Disuruh anak-anak itu naik gunung. Suka sekali. Suka sekali. Ya menantang maut itu namanya ya. Alhamdulillah. Tapi disuruh sholat entar melulu. Padahal sholat yang nyelamatin dari api neraka ya Bu ya. Gimana sih anak-anak ini? Kumaha tuh anak-anak ya Allah. Ustadz Maulana, anak-anak juga ya bukan ya. Ini bapak-bapak ya Allah. Dengan ibu siap. Dengan ibu siapa? Aduh, dengan Ibu Endang. Aminah saha Ibu Endang. Ya. Dari mana atuh? Dari Majlis Taklim Al-Ahkam, Sukaluyu, Bandung. Kota Madia, Bandung. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Ibu Endang. Ngatur nuhun Ibu Endang udah diingetin. Boleh duduk lagi Ibu Endang. Boleh kembaliin mic-nya. Iya. Terima kasih Ibu Endang. Ustadz Maulana gimana nih kalau kita ngelihat hal-hal seperti ini menantang maut Buat ini. anak-anak yang lagi nonton Islam Tinda dan siapapun sebenarnya, kita dilarang membahayakan diri. Karena kita harus menjaga jiwa, menjaga keselamatan diri, dan jangan pernah membahayakan. Sehingga, nauzubillah summa nauzubillah, sama saja dia kategori bunuh diri namanya. Jangan. Sama juga bunuh diri jadinya. Ya udah tahu itu bahaya, menantang maut namanya. Bener. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Bu, mau nggak duduk di atas itu? Jangan dong Ustadz. Sama aja bunuh diri tuh. Oh iya benar. Paling gak Jadi- patah lah ya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri bagaimana supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita tidak terjadi bahaya yang terjadi pada diri kita. Betul. Karena dalam hukum dalam Islam itu disebutkan la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain sehingga mengganggu orang. Membahayakan Membahayakan orang lain. orang. Masya Allah. Tapi saya salut loh ibu-ibu ini. Kenapa Ustadz? Hidungnya ada merek Islam Tindanya. Oh masa? Oh iya. Iya, indah doang Ustadz. Oh iya ada juga. Ya benar-benar. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana tanggapannya. Buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah ini Masya Allah ya. Yang namanya manusia ini nggak luput dari ujian. Betul apa betul? Ibu-ibu jamaah yang di rumah punya masalah nggak? Sering dapat ujian nggak? Dari mana datangnya? Dari luar apa dari dalam? Dua-duanya. Ada juga yang dapat musibah ya, Masya Allah, nauzubillah. Dari musibah yang kecil sampai musibah yang besar. Tapi kita harus percaya. Percaya apa? Percaya bantuan Allah itu dekat dan Allah gak bakalan tidur. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ya hari ini kita bahas di tema yang mudah-mudahan ya. Buat yang sedang tertimpa musibah, yang sedang mengalami ujian. Mudah-mudahan semangat lagi. Wah, apa sih temanya? Temanya adalah badai sekuat apapun pasti akan berlalu. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi nih video nih ya tentang bertahun-tahun jadi korban KDRT. Seorang artis atau influencer akhirnya buka suara. Ini dia tayangannya.
Alhamdulillah. Nah ini adalah salah satu contoh yang nggak boleh kita tiru ya Bu ya. Ibu-ibu, Bu, mau nggak di KDRT? Nggak mau, pasti semua perempuan maupun suami maunya disayang-sayang. Benar apa benar? Nah izin nih Bib nih ya. Di dalam Islam nih apa yang harus kita lakukan nih? Kalau sampai pasangan melakukan KDRT, apakah kita tetap bertahan atau minta keadilan? Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Harapan Mas Fadli, Atau, Habib. Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini masalah KDRT, singkat, padat, jelas. Bahwasanya yang pertama ketika seseorang laki-laki memain tangan terhadap istrinya, dipukul, digebuk, diinjak bahkan. Tsumma na'udzubillah, ini laki-laki bukan bagian dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dikatakan dia mengikuti sunnahnya Rasulullah, tapi dia mengikuti syaitan. Karena apa? Rasulullah mengajarkan wa'ashuruhunna bil ma'ruf. Rasulullah mengajarkan hiyarikum linisaihim. Berbuat baik terhadap istrimu, sayangi, cintai, hormati, muliakan. Ini adalah perintahnya Rasulullah. Ketika kalian mengikuti Rasulullah akan lemah lembut terhadap istri kalian. Berbudi pekerti baik terhadap istri kalian. Mencintai, menyayangi. Dan bahkan menjunjung tinggi martabat sebagai seorang istri. Sehingga mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu ikut Rasulullah. Tapi kalau ikut syaitan dengan emosionalnya. Dia pukul, dia gebuk, dia hantam, dia hajar. Maka bagaimana Islam mengajarkan? Ketika ada seorang laki-laki sudah main tangan, maka anak tersebut atau wanita tersebut wajib dia mengadu kepada ibu dari anaknya. Atau bapak dari anaknya. Berarti mertuanya, dia aduin dulu sama mertuanya. Kalau kita ngadu sama orang tua kita pasti kita dibelain. Tapi aduin dulu sama mertua kita. Kasih tahu biar apa? Biar dikasih keadilan terhadap anaknya. Masih gak bisa juga baru ngadu sama orang tua kita. Dan ambil daripada hikmah yang terbaik. Kalau dilanjutin bahkan bakal bermasalah. Dilanjutin bakal terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena kalau udah main tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali seterusnya main tangan. Tobatnya susah. Kecuali betul-betul taubat nasuha minta ampunan kepada Allah. Maka niscaya bolehlah dilanjutkan. Oleh karena itu siapa manusia atau siapapun orangnya yang sudah main tangan, sudah berani mukul, dia bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati gak akan main tangan. Laki-laki sejati akan menggunakan hati dan pikirannya untuk mencintai dan menyayangi. Laki-laki yang baik adalah mengajarkan. Saya tanya sama orang tua di rumah laki-laki ini. Pak, mau gak anaknya digebugin? Gak mau pasti. Mau gak punya anak perempuan diinjek-injek sama Nauzubillah. suaminya? Gak mau. Gak ada yang mau. Maka janganlah kalian memperlakukan istri kalian seperti itu. Betul, Jangan. ya Allah. Kita gak mau anak kita digituin. Kalau kita nggak mau anak kita nggak digituin, adik kita digituin, jangan gituin anak orang. Iya Bu ya? Ya Allah, makasih banyak Habib. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi intinya adalah pada saat ya buat jamaah yang di rumah juga nih sudah mendapatkan perlakuan KDRT, cari keadilan deh. Gak usah bertahan ya daripada nanti akhirnya celaka, nauzubillah. Kalau sampai apa-apa, nauzubillah min zalik, akhirnya emosi, akhirnya nyawa sampai lewat, itu mah bukan bertahan namanya, menyerahkan diri. Sama kata Ustadz tadi, udah tahu bahaya masih bertahan, nauzubillah min zalik. Kita lanjut lagi jamaah. Ada video lagi nih ya, tentang keluarga tercinta masih mengingat kepergian sang ayah untuk selamanya. Masya Allah, ini dia tayangannya. Lillahi wa inna ilaihi rajiun, inilah dia ya maksudnya ya. Salah satu mungkin badai atau ujian yang berat dalam kehidupan kita itu adalah kehilangan orang yang kita cintai. Berpisah alam. Berpisah alam. Baik itu orang tua, baik itu pasangan atau mungkin anak, ada yang mengalami ya. Ya Allah ya Rabbi, tapi pertanyaannya, benarkah ketika kita diuji dengan kehilangan, artinya Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita nih. Tapi dalam pengertian apa nih? Mau dijawab penjelasannya guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأبنائهم
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Berpisah alam sungguhlah menyakitkan, tapi ada yang lebih menyakitkan daripada itu, yaitu berpisah iman. Karena berpisah alam hanya sementara, tapi kalau berpisah keimanan, berbeda keimanan, maka ini akan berpisah untuk selama-lamanya. Orang yang berpisah di dunia, ditinggalkan orang yang dicintai di dunia, insya Allah akan bertemu lagi jikalau keimanannya sama. Sebagaimana yang dibacakan tadi, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada surga yang disediakan dari orang-orang soleh, untuk orang-orang soleh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bapaknya, anak-anaknya, pasangannya, dan semuanya akan berkumpul kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat akan menyambut mereka. Inilah ayat hiburan untuk mereka yang merasa sakit ketika terpisah dari orang tuanya. Mereka yang merasa sakit ketika terpisah dengan pasangan dan juga anak-anaknya. Nabi SAW merasakan semua itu. Nabi terlahir sudah yatim. Nabi kemudian waktu masih kecil meninggal dunia ibunya, meninggal kakeknya, meninggal istrinya, meninggal anaknya. Nabi SAW merasakan itu semua. Lalu dikatakan, apa ganti terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Ganti terbaik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika keimanan itu masih dijaga, masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini hanyalah perpisahan sementara yang akan dikumpulkan kembali bersama dalam keabadian. Masya Jadi Allah. jangan nunggu gantinya di dunia, karena kehilangan ibu ndak ada gantinya. Benar. Kehilangan ayah ndak ada gantinya. Benar. Kehilangan seorang tua itu tidak ada gantinya. Kehilangan anak ndak ada gantinya. Mungkin lahir anak yang baru sudah beda. Subhanallah, tidak ada gantinya kehilangan di dunia ini. Tapi anggap ini hanyalah perpisahan sementara yang akan Allah ganti kalau kita bisa bersabar di dunia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Yang insya Allah bisa menenangkan hati nih buat teman-teman atau mungkin jamaah yang di rumah yang sedang mengalami musibah. Saya mau tanya sebelumnya sama jamaah yang ada di studio dan di rumah juga. Capek nggak kira-kira kalau ngumpulin harta? Capek nggak Bu? Lelah nggak? Terus bagaimana kalau tiba-tiba hartanya hilang karena kelalaian kita? Terima nggak? Hah? Terima. Terima apa enggak? Ada yang enggak, ada yang terima. Aduh gini aja deh, nanti kita bahas ya. Setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.